Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa taqan wa salahan ya rabbal alamin. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum jami'an. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Sungguh mulia dan terhormat apa yang kita usahakan pada pagi hari ini. Kita keluar dari rumah kita untuk talaban lil ilmi, untuk tafaqquh fid din, menghadiri majlis dari majlis-majlis ilmu syar'i. Sungguh ini perkara yang amat sangat mulia dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah dengannya, berbahagialah dengan Anda cinta kepada ilmu, berbahagialah Anda dengan cinta kepada ahli ilm. Tafaqquh fil ilm, kharaja fi talabil ilm. Keluar dari rumah kita masing-masing, niat kita hanya untuk mengharap wajah Allah dengan melajari agamanya. Seragen sebaris kata, menggugah sejuta asa. Masya Allah. Seragenku asri cinta ilmu syar'i, insya Allah. Kota yang indah. Semoga keasriannya sesuai dengan logo dan slogan kota yang benar-benar indah. Bagi saya sendiri susah untuk saya ungkapkan hari demi hari yang kami lalui di kota ini. Dan Masya Allah sekarang banyak kemajuan, baik dari segi fisik dan insya Allah juga dari segi mentalnya juga biidnillahi ta'ala. Dan ini juga kita lihat Masya Allah perkembangan dakwah di Seragen dan sekitarnya. Mimma yang sarihus sadru bihi, yang mana itu membuat kita ini senang, longgar dada-dada ini mendengarnya. Dan dakwah ini dakwatun mubarakah. Dakwah ini adalah dakwah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Dan umat ini, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatun marhumah. Umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini patut kita syukuri. Dakwah yang mulia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, di mana-mana. Enggak cuma di negeri ini, bahkan juga di Palembang dan yang lainnya. Masya Allah, ajib. Ajib. Kalau kajian rutin kita di sana, itu masjidnya seperti Masjid Al-Falah itu. Penuh. Kajian rutin bukan tablik akbar. Setiap Sabtu pagi, Masya Allah kita melihat mimma yansarihus sadru bihi. Kita juga bahagia melihatnya. Ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum. Hari ini tanggal Sabtu 9 Dzulhijjah di Indonesia atau 10 Dzulhijjah di Saudi Arabia. Kaum muslimin hari ini di Mekah setelah wukuf kemarin di Padang Arafah sampai tenggelam matahari. Ketika tenggelam matahari tanggal 9 Dzulhijjah, kaum muslimin bergerak dari Arafah menuju Musdalifah. Mengakhirkan sholat maghrib dan isya'nya untuk mereka bisa kerjakan di Musdalifah. Ketika sampai di Musdalifah, mereka sholat maghrib dan isya' jam'an wa qasran. Jama' dan qasar. Bermalam di Musdalifah sampai
sampai pagi esoknya, itu tanggal 10 Dzulhijjah hari ini di sana. Tanggal 10 Dzulhijjah ketika waktu duha sudah terbit matahari. Jamaah haji bergerak menuju Mina. Yang dituju adalah Jumratul Aqabah. Jumrah itu ada 3, Jumratul Ula, Wusta, Aqabah, yang paling ujung. Yang dituju adalah Jumratul Aqabah. Seluruh kaum muslimin yang haji, kurang lebih jumlahnya 1 juta manusia. Sekarang ini, pagi ini di sana jamaah jam kurang lebih jam 1 siang di sana. Pagi tadi sekitar jam 8 atau jam 9 pagi mereka lempar jumrah Aqabah 7 kali lemparan. Habis selesai lempar jumrah mereka menggundul kepala mereka. Tahallul, al-halq. Menggundul rambut, kepala, kemudian menyembelih hadyu, menyembelih sembelihan mereka. Hadyu bukan adha, bukan adha. Kita yang Idul Adha. Kok mereka hadyu namanya? Ini bagi orang yang haji tamattu' dan kiran harus membayar hadyu, menyembelih 1 ekor kambing, disembelih hari ini. Selesai itu mereka memakai baju biasa kembali, baju yang berjahit. Dan sudah halal bagi mereka untuk memakai baju berjahit. Tapi masih ada 1 larangan untuk berkumpul dengan istrinya. Sampai mereka mengerjakan tawaful ifadah. Tawaf yang besar di hari ini juga. Di hari ini juga. Ini sekarang ini sedang tawaf. Kalau Anda buka TV channel langsung ke sana, pasti Masjidil Haram penuh sekarang ini. Karena sedang tawaf ifadah. Ketika selesai tawaf ifadah pada hari ini, sudah selesai, maksudnya sudah diperbolehkan kembali yang selama ini dilarang oleh orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Berkumpul dengan istri sudah halal. Kok sudah namanya tawaf ifadah. Kok sudah selesai tawaf ifadah, jamaah haji balik lagi ke Mina. Mina dengan Mekah ini kurang lebih 7 atau 6 kilo. Balik lagi ke Mina, jalan kaki. Kalau pakai kendaraan mungkin lebih lambat. Jalan kaki lebih seru biasanya. Jalan kaki sampai di Mina, mereka nginep di Mina sampai besok tanggal 11, 12 tetap di Mina, 13 tetap di Mina, 13 Dzulhijjah. Di setiap harinya tanggal 1 setelah di tanggal 11 Dzulhijjah. Tanggal 11 Dzulhijjah besoknya berarti. Ini kok di Saudi kan tanggal 10 ini. Tanggal 11 mereka menginap. Jadi langsung balik ke Mina, nginap tanggal 11. Tanggal 11 habis sholat zuhur mereka melempar jumrah 3 jumrah. Setiap jumrah 7 lemparan. Terus begitu terus. Tanggal 12 juga begitu. Habis zuhur lempar jumrah. Tanggal 13 juga begitu. Sama seperti apa yang dikerjakan di tanggal 11. Habis tanggal 13 selesai sudah haji. Boleh balik ke negerinya masing-masing setelah menaikkan tawaful wada. Tawaf wada. Dan tawaf wada ini wajib bagi ibadah haji saja. Tidak wajib bagi yang umrah. Ini pendapat yang sahih yang saya pilih. Habis itu selesai ya jemaah. Balik kembali kaum muslimin ke negerinya. Cuman 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari saja inti ibadah haji itu. Saya sampaikan seperti ini biar ada kerinduan di hati. Muqaddimah ini saya sampaikan biar ada kecenderungan hati kita ke sana. Ya Allah ya jemaah. Ibadah haji ibadah yang agung. Dan kerinduan melihat rumah Allah Azza wa Jalla termasuk bukti keimanan bagi seorang hamba. Rindu, kecenderungan ke sana.
pengen beribadah ke sana, pengen melihat Baitullah Al-Atiq, rumah Allah yang agung, yang dibilangi Baitul Atiq, rumah Allah yang amat sangat lawas sekali, lama sekali rumah ini sudah ada, bahkan pada zamannya Adam sudah ada, cuman baru pondasi. Atau bahkan sudah ada. Dikatakan ada banjir bandang pada zamannya Nuh. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas ini sudah ada. Sebelum Nabi Ibrahim sudah ada. Makanya digelari Baitul Atiq. Rumah Allah yang lama. Merindu ke sana. Bukti keimanan bagi seorang hamba. Mau dalilnya. Mau bukti kalau merindu ke rumah Allah. Baitul Haram. Itu sebuah tanda-tanda keimanan bagi seorang hamba. Disebutkan dalam surat Ibrahim. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim, jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah nikah dengan Hajar, istri kedua beliau. Istri pertamanya siapa? Sarah. Naam. Setelah lahir Ismail, dibawalah Ismail dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ke sebuah lembah yang tandus, yang tidak ada tumbuhan sedikit pun, tempat yang kering kerontang. Kok Ummahat ramai banget ya di atas ya. Ummahat. Ada pasar apa di atas ini? Kok beda gitu? Di sini ada alam, di sana ada alam yang lain kelihatannya. Ibu-ibu, mbak-mbak, gimana saya manggilnya ini? Ummahat, dengarkan ini. Ummahat, jangan arisan ya. Waduh ini. Jadi ini bukan acara untuk tatap muka loh. Ini kita di sini bermajlis. Bukan acara apa itu, kayak sambut menyambut begitu, enggak. Nanti ngobrolnya habis sholat maghrib insya Allah atau waktu berbuka. Hajar intinya dibawa oleh Nabi Ibrahim ke sebuah lembah. Di lembah itu ada pohon. Ada pohon yang rindang dan yang di bawah pohon itulah akhirnya jadi cikal bakal sumur Zamzam. Dauhah, ada pohon yang rindang di situ, dan di samping pohon itu ada Baitullahil Haram, sampingnya pas, nggak jauh, mungkin 20-an meter dari pohon itu pondasi Baitullah, rumah Allah yang namanya Ka'bah. Dan akhirnya Nabi Ibrahim nanti ketika Ismail dah besar diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Ini Ismail masih bayi, masih menyusu, baru aja lahir. Dibawa ke situ, kemudian dibekali dengan jaraban min tamr, sekantong, kantongnya terbuat dari kulit binatang, sekantong kurma, wasaqa'an min ma', hanya juga saqa' min ma' itu tempat air kecil begitu ya jamaah. Kalau Pak tentara di sini itu biasanya bawa apa itu namanya? Tempat minum yang itu namanya saqa. Cuman itu yang dibawakan oleh Ibrahim untuk Hajar dengan anaknya, dengan putranya. Sekantong kurma dan minum secukupnya. Habis makanan dan minuman tersebut ditaruh, makanannya kurma. Ibrahim tiba-tiba mundur dan pergi. Tanpa pamitan. Hajar melihat suaminya. Dengan dia melihat jabang bayi yang ada di sisinya. Ismail yang masih kecil. Teriak. Kaget. Ila aina ya Ibrahim. Ila aina ya Ibrahim. Kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Bahkan Ibrahim terus pergi, bahkan naik di atas ontanya dan pergi
tidak bergeming sedikit pun dan tidak menjawab satu kalimat pun. Dan terus Hajar bertanya sambil lari-lari mengejar Ibrahim. Mengatakan, "Aina ya Ibrahim? Ila aina ya Ibrahim? Kemana engkau pergi? Kemana engkau pergi? Ataraktana fi wadin laisa fihi syai' wala ins wal jin." Kau tinggalkan kami di sini, di lembah yang tidak ada apapun di sini, tidak ada apa-apa. Sampai pun jin dan manusia tidak ada di sini, katanya Hajar. Kok tega kalau lakukan ini? Dan Ibrahim terus berjalan di atas ontanya dan tidak bergeming. Sampai akhirnya Hajar mengubah pertanyaannya. Allahu amaraka bihadza. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruhmu untuk pergi dari tempat ini? Baru ini Ibrahim berhenti dan menjawab dan menoleh. Kalau begitu, wahai Ibrahim, aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Pergilah Ibrahim. Sampai akhirnya wasal ila tsaniyah. Beliau tiba di sebuah bukit yang namanya Tsaniyah. Itu dataran tinggi di luar kota Mekah. Dataran tinggi di luar kota Mekah. Ibrahim naik di bukit tersebut dan menghadap ke rumah Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa. Dan doa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Ibrahim 37. Dengarkan ya akhwan, doanya Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami, ya Rabb kami, sesungguhnya aku tinggalkan sebagian dari keluargaku. Karena ada dua keluarga Ibrahim. Sebagian keluargaku maksudnya Hajar dengan putranya Ismail. Ya Allah, sesungguhnya aku tinggalkan sebagian dari keluargaku di lembah yang tandus, yang tidak ada tanaman sedikit pun di dalamnya. Tidak ada tanaman sama sekali. Kering kerontang. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb kami, jadikanlah generasi anak turunku generasi yang bisa menegakkan salat. Ya Allah, aku tinggalkan mereka di lembah ini agar supaya mereka menegakkan salat. Ya Allah, luar biasa doa ini. Faj'al, ini lanjutannya. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah ya Allah hati-hati sebagian manusia senantiasa merindu ke tempat ini. Allahu Akbar. Merindu ke tempat ini. Warzuqhum, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan agar supaya mereka bersyukur kepadamu. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah sebagian hati manusia. Kok enggak seluruh hati manusia? Antum bisa buka yang punya kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini ada kitabnya mungkin di sini, tafsir Ibnu Katsir. Apa perkataannya Ibnu Katsir rahimahullah taala? Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Ibnu Hajar, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menafsirkan maksudnya sebagian hati-hati manusia ini, atau kenapa Ibrahim tidak berdoa seluruh hati manusia? Karena kalau seluruh hati manusia lazdahamat qulubul yahud wan nasara wal majus wal furs war rum, pasti akan berebut nanti untuk merindu dan memiliki rumah Allah ini, sampai orang Yahudi dan Nasara, sampai orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Sebagian hati manusia di sini maksudnya adalah qulubul mu'minin, hati-hatinya orang-orang yang beriman. Merindu ke sana ya jamaah, bagian dari keimanan. Antum yang gak pernah rindu, biasa baik. Maaf, biasa aja.
Ya sobai itu bahasanya orang ulama. Biasa aja. Biasa aja, nggak ngaruh anak. Nanti pada waktunya saya akan umroh. Hati-hati antum. Hati-hati antum mengatakan seperti ini. Anak biasa aja, nggak rindu-rindu banget. Hati-hati antum ngomong kayak seperti ini. Karena merindu ke sana tanda-tanda keimanan. Ya jemaah, ya subhanallah. Cuman kita ini dalam masalah rindu berbeda-beda. Kita ini dalam masalah kecenderungan berbeda-beda. Ada yang sudah rindu banget, Masya Allah. Ketika dia mendengar azan Masjidil Haram. Azannya alimullah. Azan khasnya Masjidil Haram. Yang muadzinnya namanya alimullah. Hafizahullah, yang sekarang sudah pakai kursi roda beliau. Sudah tua. Beliau, bapaknya, kakeknya, semuanya muadzin Masjidil Haram. Dan adanya khusus, khas banget. Ada orang ketika mendengar adanya Syekh Alimullah, dia duduk. Dan tidak kuat untuk berdiri. Dia menangis. Tidak kuat dia. Di waktu-waktu seperti ini, tatkala dia mendengar talbiyah dikumandangkan. Di waktu-waktu seperti ini, di hari-hari seperti ini, tatkala talbiyah dikumandangkan, ada sebagian dari kita ini nggak kuat, menangis dia. Ya subhanallah. Tatkala kemarin kloter demi kloter diberangkatkan dari negeri kita, bahkan kloter pertama dilepas oleh bapak, mungkin bapak presiden atau gubernur setempat. Subhanallah, menangis kita melihatnya. Kita pengen. Ya ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Bagi anda yang merindu ke sana, bagi anda yang sampai hari ini belum Allah kehendaki, belum Allah panggil untuk menjadi tamunya di tanah suci, gak usah kecil hati. Gak usah kecil hati. Berapa banyak orang yang haji dengan ruhnya memiliki keutamaan dan tinggi derajatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang haji dengan badannya di sana. Kenapa? Biniyat, dengan niat. Dengan niat-niat, dengan keikhlasan kita. Bagi anda yang sampai hari ini belum pernah namanya umroh sekalipun seumur hidup, apalagi haji, tidak usah ciut nyali, kecil hati, sedih, tidak usah. Kita masih punya kesempatan yang besar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubat ayat 92. Taubat ayat 92 ini hiburan hiburan, penghibur lara dan kesedihan para sahabat yang tidak bisa berangkat untuk perang Tabuk. Berangkat untuk perang Tabuk. Tabuk ini jauh banget ya kawan. Sahabat sebagian datang dan minta udzur kepada Rasulullah SAW. Wala 'alal ladzina ja'uka litahmilahum 'alaih. Qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaih. Fatawallaw wa qulubuhum wa tawallaw wa qulubuhum tafidu min ad-dam'i hazanan mimma la yajidu ma yanfikun. Dan orang-orang yang mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ini bunyinya. Dan termasuk orang-orang yang diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keringanan, dapat udzur dari Allah, enggak apa-apa enggak ikut perang Tabuk. Adalah orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad dengan
Subhanallah, dengan tangan tidak membawa apa-apa. Benda, harta benda nggak punya, kendaraan nggak punya. Dia datang kepada Rasulullah SAW untuk minta, ya Rasulullah, adakah kendaraan untuk kami yang bisa kami tunggangi menuju Tabuk? Kami ikut perang. Rasulullah SAW menjawab, la ajdu ma'ahmilukum alaih. Maaf, aku nggak ada tunggangan. Sudah nggak ada lagi kendaraan ke sana. Subhanallah. Jadi nggak dapat kendaraan dia ini. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Maka sahabat ini yang datang untuk mencari kendaraan. Mungkin ada sisa-sisa kendaraan yang bisa mengangkut mereka. Mereka tunggangi untuk menuju Tabuk. Pengen jihad fisabilillah bersama Rasulullah SAW. Mendengar jawaban dari Rasulullah SAW. Langsung balik, pergi dan menangis. Menangis. Dan menangisnya bukan hanya sekedar menangis dengan hebatnya. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Ketika beliau Rasulullah SAW berangkat menuju Tabuk, di tengah perjalanan menuju Tabuk, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, Inna bil madinati aqwaman ma qata'tum wadiyan wala sirtum masira illa wahum ma'akum. Sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok manusia. Tidaklah kalian menyeberangi lembah, menyisiri jalan, menyusuri jalan menuju Tabuk, kecuali mereka bersama kalian mendapatkan pahala apa yang kalian dapatkan. Sahabat kaget. Ya Rasulullah, gimana mereka nggak berangkat bisa dapat pahala sama persis pahala yang kita dapatkan? Bahkan juga bisa jadi mendapatkan pahala syahadah, mati syahid. Bisa jadi. Dari pahala, kalau ada dari sahabat yang mati syahid. Padahal mereka tinggal di rumahnya. Apa jawabannya Rasulullah SAW? Abasahumul udhur. Mereka terhalangi karena mereka punya udhur. Tidak bisa berangkat, gak ada kendaraan. Masya Allah. Padahal hati mereka menggelora ya ikhwan. Untuk bisa jihad. Melawan orang-orang Rum. Orang-orang Romawi. Orang-orang kufar. Haji antum daftar sekarang 40 tahun baru giliran antum. Semakin hari semakin tidak jelas nasib orang yang mendaftar haji. Anak katakan seperti itu. Karena enggak masuk akal. Antum umur antum berapa sekarang? 30, 40, tambah 40, 80. Masya Allah. Masya Allah. Lailatul Qadar ya ikhwan. 40, 80, 80 ya akhi. 35 tambah 40, 75. Masya Allah. Bonusnya terlalu banyak itu. Tidak usah sedih. Haji kan tidak wajib bagi tidak mampu. Dan kita dihalangi karena kita punya udzur. Dan bisa jadi. Makanya setiap menjelang bulan Dzulhijjah. Atau masuk bulan Dzulhijjah. Sing-singkan lengan baju. Beribadahlah. Hajilah dengan hati-hati kalian. Hajilah dengan jiwa-jiwa kalian dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun malam. Banyak berzikir, bersedekah, beli silaturahmi, banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari. Banyak menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan banyaklah berdoa. Karena yang kita miliki doa. Kita enggak punya untuk duit untuk daftar juga. Punyanya doa, doalah pada Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Yang punya duit aja, berapa ratus orang ini yang haji furoda yang dikembalikan lagi. Dideportasi oleh Saudi Arabia. Haji ini bukan miliknya orang yang berduit, saudara, ingat. Haji ini, catat ini omongan saya.
Haji ini bukan miliknya orang yang berduit. Haji ini milik Allah. Haji ini panggilan dari Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mampukan kita. Kalau Allah sudah memanggil hambanya, Allah akan berikan kekuatan pada kita untuk berangkat ke sana. Dengan segala usaha mungkin yang amat sangat sederhana dari kita. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman keyakinan ini harus betul kita bangun di dada-dada kita. Kok seandainya kita nggak bisa berangkat, hajilah dengan hati kita. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Ibnu Rajab pernah suatu hari beliau ditanya oleh salah seorang. Pada waktu itu Ibnu Rajab ikut haji, ikut wukuf di Arafah bersama ya murid-muridnya dan kaum muslimin yang lain. Di pagi tanggal 10 Dzulhijjah, salah satu dari kaum muslimin atau dari muridnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah itu bercerita kepada Ibnu Rajab, ya Imam, ini ra'aitu fil manami anna fulan aqbalu inda Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ghairu hajij. Wahai Imam, saya melihat tadi malam dalam mimpiku bahwasanya si fulan, si A yang sekarang ini tidak ikut haji bersama kita, saudara kita di sana nggak ikut haji bersama kita, tapi ternyata dia pahalanya paling pertama kali diterima di sisi Allah Subhanahu. Paling pertama kali diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Apa jawabannya? Apa ya jawabannya Ibnu Rajab? Beliau mengatakan, huwa hajja ilallahi biqalbih. Orang ini haji menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan hatinya. Bangun malam ya ikhwan. Bangun malam. Zikir, baca Al-Quran. Basahi lisan dan bibir kita. Jangan putus dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebaik-baik zikir yang diucapkan pada hari ini, tanggal 9 Dzulhijjah, la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'. Naam, ini yang bisa Ana sampaikan pesan dari saya ini, dan semoga motivasi buat kita semuanya. Dan banyak berdoa ya jemaah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisidq, sebagaimana apa yang diniatkan oleh para sahabat yang diabadikan dalam Al-Quran surat Taubat tadi 92. Mereka mendapatkan pahala luar biasa dari pahala yang didapat oleh para sahabat yang jihad di perang Tabuk, padahal mereka tidak ikut serta. Karena apa? Karena keikhlasan dalam doa-doa mereka, keikhlasan dalam hati-hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu, semuanya di sini puasa, dan kita tidak tahu siapa yang paling diterima puasanya dan ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kita. Dan rahasia hati ini namanya rahasia. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Jujurlah kepada Allah, Allah akan jujur kepada Anda. Bersungguh-sungguhlah kepada Allah, Allah akan berikan perhatiannya yang maksimal kepada Anda. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh-sungguh ya jemaah, Ana yakin Anda orang-orang yang merindu ke sana. Tapi sekali lagi, kita dalam urusan rindu ini berbeda-beda. Semakin kuat kerinduan kita, insya Allah Allah akan semakin cepat panggil kita. Bi'idnillahi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Masih ada waktu 4 menit. Kita siap-siap berbuka atau tanya jawab? InsyaAllah saya ingin menyapa Mbah. Siapa ini Mbah? Assalamualaikum Mbah. Masya Allah. Barakallah fiik. Jazakumullah khairan.
Allah yahfadukum. Semoga Allah menjaga Bahdar dan seluruh ikhwah semuanya insyaallah. Cukup ikhwan, tidak ada yang bertanya kelihatannya. Atau bingung jangan-jangan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kelihatannya waktunya cukup untuk persiapan aja kelihatannya ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.